Jadi guys, hari ini kita belajar di sekolah. Belajar sekolah, belajar sih, salah. Di sini kita punya buku biologi kelas 10. Kenapa? Karena materinya itu ada masuk di KSM. Dan biologi kelas 3. Salah. Mengapa tidak ada biologi kelas 2? Karena biologi kelas 2 itu materinya tuh masih sedikit masuk KSM. Sebenarnya cuma materi pembelahan selnya aja yang enggak gitu. Yang cuma ada di kelas 2. Jadi daripada aku ngambil, mending aku cari di internet gitu. Soalnya kayak menu-menuhin aja. Jadi ini lagi bukunya. Mau ini tuh cuma mengisi waktu luang biar aku nggak stres sama buku ini. Ya udah tuh. Sekian, terima kasih. Halo guys, Nggak usah dia guys, udah didengari. jadi ini Bohong, bicara bohong. ada itu seninan Bicara itu ada seni. Oh, bicara itu ada seninya guys. Ya guys, jadi gitu guys. Kenapa ada seninya? Karena Ya belum tahu, kan saya belum baca, jadi saya tidak tahu. ini dari Korea bukunya. Jadi kita tuh ngerantau ke Korea demi beli buku ini. Orang gila, polisinya bahasa Indonesia. Iya, kan ditranslate. The Psychology of Money ini tuh menceritakan Apa? semua itu membutuhkan duit. Ngawur. Tapi enggak pasti ada berhubungan dengan money. Psikologi. Walaupun itu tuh sebenarnya Nih. tuh tentang psikolog atau berhubungan dengan money. Hidup segala Belajar dah. segalanya tuh apa ya? Uang tuh bukan segalanya, tapi segalanya tuh butuh Ya. uang ya guys ya. Jadi kalian jangan percaya dengan kata-kata kayak uang itu bukan segalanya. Ya. Jangan, karena di hidup ini kalian itu pasti butuh yang namanya uang. Ya, karena uang itu adalah segalanya. Ya, guys, Ya, karena segala-galanya itu butuh duit. guys, Ya, top putih. ada. Itu Pakai air wudhu. Ada orang pakai rudu. Enggak, aku aja jarang. Cak, astagfirullah. Cak, kok Enggak, juga Bang. sih? Sama aja. Aku subuh jarang banget guys. Ya, guys, Soalnya susah bangunnya banget, susah guys. banget guys. Ya Guys. guys, kita di sini sudahlah. Pokoknya gitu ya. Ya, materi hari ini, video vlog hari ini adalah kita belajar. Dah. GoPay. Jadi Kamu ada Shopee Pay nggak? Enggak ada. Aku mau minjem 10 juta. Ancok, fuck you. Beli aja situ Shopee Pay Later. Shopee Pay Later. Sebenarnya tuh aku bingung sama ini, cuma kayak aku paham-pahamnya aja gitu. Tuh loh, banyak kayak jadi guys, aku tuh jadi suka biologi tuh karena ini Karena dia juara 1 KSM. Karena dia pengen jadi sebut spesialis kah? Jantung. aku kayaknya Pengennya apa, Cak? cocok gak sih Cak, kalau Spesialis kayak nggak? spesialis tuh di bagian bedah-bedah gitu, tapi aku Bedah jantung, banyak itu duitnya. masih Batu banyak juga pasiennya. terus itu juga yang banyak pasiennya tuh kalau rame di Indonesia ya jantung. enggak Jantung. jangan dalam Iya itu. Jantung. Itu jantung banyak banget soalnya di kayak asam Kalimantan. lambung di jantung juga sih, cuma kayaknya aku ingin ngincar luar negeri sih Cak. Emang dibolehin. Boleh, aku lo boleh aja, yang aku nggak apa-apa, serah kamu. Yang penting kamu hidupmu tuh kamu ya, urusanmu ya, hidupmu itu tujuanmu ya, pokoknya hidupmu itu tergantung dirimu ya gitu. Jadi kamu tuh harus bermimpi setinggi-tingginya, setinggi apapun itu, oke? Gitu guys. Emang nanti kamu lanjut kemana? Kalau ditanya lanjut kemana, Unmul. banyak sebenarnya tujuanku. Unmul kah? Enggak, aku nggak ada gedean situ sih. UMKM. UMKT. Mahal banget. Anda cowok, om kalau ngelarang betul aku di situ. Pokoknya jangan sampai kamu Di mana, situ. Cok? Jangan. Di ini kak. Game. Anjir lah. Walaupun tinggi banget ya Allah. Enggak, kalau misalkan di sini-sini aja kamu maunya di mana? Di ini Sini. kak, yang Politeknik. Pun mulai mau nak mau.
mau nggak mau, suka tidak suka. Politeknik juga lumayan. Iya, bagus. Politeknik. Iya sih. Kalau baik papan. Iya, paling papan. papan. Teknis. Tapi aku ngincar luar, bah. Aku nggak mau di sini-sini aja. Kayak aku tuh, aku ingin hal baru. Aku bosan di sini-sini terus. Jadi aku pengen mengelilingi. Balikpapan juga beda tau. Enggak, karena aku sudah bosan keliling Kalimantan Timur. Oh yes, keliling Kalimantan Timur. Ke Berau aja jarang. Nggak pernah. Nggak pernah. Kira pernah. Nggak pernah. Jadi aku pengen langsung ke Jawa ya gitu kalau mau. Kalau bisa langsung ke luar negeri juga. Nggak boleh. Kamu GM, aku ITB. Boleh aja. Ambil sipil. Ror. Nanti Teknik kan sipil ya? teknik sipil, aku ngambil jembatan. Jadi nanti setiap jembatan di Indonesia itu yang mandorin aku. Jadi ini kurang ini. Jadi, Nah, kita sebulan tinggi, tapi nggak apa-apa. Sebulan tuh gajinya tuh 18. Yaitu kalau misalkan jadi kepala ininya aja, manajernya lebih tinggi. Anjay. Soalnya omku itu kayak ketua itunya coy, dapat sebulan 18. Gila, lumayan loh itu. Ya, betul dia akhirnya habis di dapat bonusan kerja kan per setengah tahun. Pokoknya dia dapat bonus tuh setahun tuh 2 kali. Terus gitu ya. Tapi setahun 2 kali aja. Cuma ya bonusnya itu kadang ya 25 juta gitu. Cuma bulan ini tadi tuh dia dikasihnya 15 Pro Max. Anjir. Jadi kayak gitu tuh kayak bisa beli sendiri gitu. Iya, rumahnya aja kak. Guys. Aku pengen gitu guys. Gitu ya. Ya, gitu. Kayak kita tuh Cuma kerjanya ya jauh kemana-mana. kerjanya tuh kayak apa ya? Enggak di situ-situ aja Enggak. terus pasti ada keliling. Tapi dia kan emang di Berau, emang anunya jadi kepala anunya di Berau. Tapi nanti dikirim ke Medan, ke Jakarta ini. Itu dia pasti sudah ngerasain loh yang namanya keliling-keliling Indonesia. Gitu. Jadi gitu guys. Jadi setidaknya kalian tuh minimal kalau mau nyari jurusan atau kerjaan tuh yang bisa keliling-keliling lah. Jadi kalian sambil healing gitu guys. Oke. Aku tuh sebenarnya ngambil jurusan dokter, tapi tuh dokternya tuh di luar negeri. Sembarang. Jadi aku ngabdi di sana. Sembarang. Tapi Aku- ya aku nggak apa-apa di Indonesia. Yang penting gajinya banyak hmm. bisa keliling. Yes. Cuma kayak kalau di Indonesia tuh ya gimana ya? Ya nggak apa-apa di Indonesia, cuma udah nggak betah di Indonesia. Kocak, belum keliling Indonesia udah sudah betah. Nanti tunggu, aku minimal kalau sebelum keliling dunia aku harus keliling Indonesia dulu. Iya tuh. Bali sih. Bali, ada apa di Bali? Tidak tahu. Banyak bulenya. Langsung aja ke tempatnya, langsung ke sarangnya. Ke Atlas dulu nggak sih? Langsung ke sarangnya. Tapi pembangunan yang paling sedikit itu ya kayak jembatan sama jalan itu di Papua soalnya itu miris banget ya, coy. bisa ditanya kalau di situ apa ya, tingkat kemiskinannya aja masih tinggi. Apa pak? Aman. Jadi gitu, Jadi tingkat kasihan banget. kemiskinannya aja tinggi. Sebenarnya Banget. di Indonesia tuh ya, kayak apa ya, kesenjangan sosialnya tuh masih kelihatan Banget. Nah, kalau sudah kaya tuh pasti kaya banget. Kalau Kalau sudah miskin tuh miskin banget. Di Papua tuh di bagian mananya tuh ya yang Freeport itu kan Freeport. banget coy. Cuman yang di pedalamannya tuh benar-benar kasihan banget. Terus apa ya? Kita bandingkan aja nih kayak di Singapura sama di Indonesia. Maju banget kan. Padahal kan mereka tuh baru-baru aja gitu maju kayak Iya. di tahun 2000-an. Itu tuh karena di Singapura itu ya kayak rakyatnya tuh setara. Kayak nggak ada yang kaya-kaya banget, nggak ada yang miskin-miskin banget. Tapi Itu kayak mereka setara gitu. tapi berpengaruh juga Iya, nggak sih kan dia berpengaruh. mereka rakyatnya kan sedikit ya. Tapi Iya, kok bisa terus- ya universitasnya tuh unggulan di Asia? Ya lo, Nus. karena mereka itu, karena kalau nggak salah ya, waktu mereka masih di zaman apa ya, di zaman mereka mundur kayak belum ada kemajuan lah, masih karena mereka tuh mau mementingkan pertama tuh pendidikan
sama kemajuan infrastrukturnya negara mereka. Pemimpinnya juga Ya pemimpinnya pasti yang bisa bikin negaranya maju kayak nggak butuh sampai beratus-ratusan tahun lah, ya ya bentar doang. Karena kayaknya juga nggak ada kayak problem ya di negara itu, kayak jarang banget ada karena mereka juga itu demo-demo segala macam. pusat-pusat perdagangan, karena ya memang pemerintahannya iya tergantung pemerintahan. Iya, tergantung pemerintah. Jadi itu kayak Singapura itu kayak adiknya Monaco. Betul, tergantung pemerintahan. Karena pemerintahan kacau aja ini makanya. Ya kan pada kan duit pajaknya di Ups. Di anu biasa. nah, kita bikin podcast aja ya, Cak. Podcast. Kayaknya keren banget ya sih. podcast. Apa? Kayak itu kayaknya harus cocoknya tuh kayak gini. Kayak kita cocok ngomong-ngomong buat podcast. Ya guys. Apa aku di rumah buat podcast aja ya, kayak aku ngundang-ngundang orang. Ini siapa yang diundang? Udah ada temanku aja. Udah tahu apa yang dibahas Apa kemarin yang dibahas? Pasti yang paling banyak tuh pertemanan, percintaan. Itu juga kalau misalkan bahas kayak ginian juga nggak ada kayak data-datanya. Iya benar, kita apa ya nggak lengkap datanya. Terus kita juga kurang pengetahuan, kurang informasi lah. Kita cuma ngang-ngang aja yang Karena kita tuh cuma beberapa tahu karena berita-berita yang tiba-tiba lewat, yang tiba-tiba kita tahu di ya, Google, jadi itu di TikTok. sebenarnya kita ini juga kurang pengetahuan guys ya, kurang pengetahuan. Cuma kayak orang yang tahu-tahu aja, yang kayak cukup tahu lah. Itu kalau memang podcast itu memang cocok buat itu bah, orang luas pengetahuannya. Mereka tuh sudah tahu apa yang terjadi di dunia gitu loh. Ya, Jadi kayak mereka memang udah cocok gitu, kayak undang-undang orang mempertanyakan tentang hal-hal apa aja ya yang nggak bersangkutan tentang cinta sama pertemanan terus lah. Jadi gitu guys. Ya jadi itulah kondisi hidup terkini. Ya keren banget. Dari bahas buku sampai bahas itu random banget coba kita bahas itu. Menurutmu nih, kan di Indonesia ini kan sekarang kan kayak tingkat pernikahan, Betul, tingkat pernikahan dini ini emang banyak sih, cuma banyak juga di sisi lain banyak generasi sekarang yang nggak mau nikah juga. karena Itu disebabkan kebanyakan kayak ekonomi, kebanyakan juga takut akan KDRT gitu. karena biasanya tuh kan apa ya, Ya tanggapanmu gimana tuh? kebanyakan tuh kayak mereka tuh terpengaruh sama sosmed. Di sosmed tuh dimunculkan tuh tentang apa ya, pernikahan yang kebanyakan tuh hancur. Ya kebanyakan tuh kayak gitu kan yang orang lihat. Cuma ya sampai bisa sebenarnya tuh sosmed itu memengaruhi kepala apa ya, otak kita, pemikiran kita, yang bisa membuat kita kayak yang seharusnya kita hidup seperti normal nih ya, jadi kita tuh memikirkan kehidupan normal itu biar kayak nggak kayak orang-orang yang di sosmed gitu, paham kan? Jadi apa pengaruhnya? Karena sosmed. Tapi ya kita juga nggak bisa menyingkirkan sosmed ya. Jadi kita tuh kayak harus benar-benar memilah lah apa yang ingin kita cari, apa yang kita pertontonkan di sosmed itu kita harus memilah. Terus juga kalian kalau ada lihat kasus-kasus kayak gitu ya, misalnya kayak pernikahan yang kandas gara-gara selingkuh apalah, kalian jangan langsung menyimpulkan tuh kalau cewek itu semua sama. Kalian tuh harus juga kayak dia tuh kenapa, penyebabnya tuh kenapa gitu kan. Nggak semua salahnya itu juga di cowok ataupun salahnya juga di ceweknya, mungkin disalah di keluarga laki-lakinya ataupun keluarga perempuannya. Jadi kalian jangan takut untuk nikah ya, tapi kita juga tidak membenarkan untuk menikah dini. Menikah tuh pas usianya sudah, yang terutama itu banyak Dia itu hidup kalian tuh enggak susah-susah aman, banget. tenang, tentram, damai, sentosa. Terus kita juga tidak membenarkan perselingkuhan. Ya. Cuma kalian belum nemu aja cowok yang setia, loyal kayak om gitu kan. Kalian belum nemu aja. Sebenarnya banyak kok, cuma nggak kesorot aja gitu.
karena yang disorot ya perselingkuhannya aja. Ya, Jadi gitu kawan-kawan. jadi gitu. Dan gimana tanggapanmu terhadap keluarga X yang mereka tuh apa ya, Nggak tahu gitu. kayak dia tuh orang yang paling benar gitu. Jadi Kayak apa-apa mereka apapun yang masalah-masalah itu mereka menganggap diri mereka benar. Kalau teori-teori mereka tuh benar gitu. Jadi aku udah jarang buka X karena ada aplikasi yang lebih bermutu daripada X yang cuma bahas-bahas ya yang selalu membenar-benarkan diri mereka. Kalian tahu apa? Quora. Coba Quora sama kurang lebih kayak X, cuma di situ mereka lebih mempertanyakan hal-hal spesifik kayak menanyakan, tidak selalu tentang hidup, tapi mereka menanyakan tentang pengetahuan itu ini enggak resmi dari Cina. Kalau dari mana aku juga kurang tahu, cuma yang penting tuh Quora itu kayak pengetahuan lah. Apa itu? Enggak, dari situ kayak gitu ya. Aku menyarankan kalian untuk mendownload Quora agar kalian mendapatkan banyak pengetahuan. Dan Ini jangan endorse. Karena endorse saja. Aku juga itu sih, aku juga taunya gara-gara apakah gitu. Aku cari di Google gitu. Terus kebanyakan orang Indonesia tuh kayak apa ya? Apa? Keluarganya kayak halal gitu. Enggak sih. Aduh, itu pemikirannya orangnya aja sih yang kulot. Aku tuh kadang kesel tahu kalau mereka nih di TikTok gitu kan, aku lagi scroll terus tuh mereka tuh mau nanya sesuatu tapi padahal mereka tuh bisa langsung nyari di Google gitu apa yang mau mereka tanyakan atau nggak tanya langsung ke orang, tapi mereka tuh malah nanya di kolom komentar yang padahal mereka tahu pasti orang-orangnya tuh jawabnya tuh pasti nggak bakal kejawab sih. Orang-orangnya kan kayak gitu Ya, ditanya serius jawabnya bercanda. ya coy, apa-apa dibercandain. Kayak pemerintahnya aja suka Kejengkel bercanda. sebenarnya kayak gitu. Kau juga coy, kayak nanya apa namanya, kayak ngeliatin orang nanya malah dijawabnya nih Bercanda. kayak ada orang mau lihat kayak video tentang apa kekerasan gitu kan, kayak minta link videonya pasti bilang Apa lagi ada. kayak nanya gitu jawabnya tau kepala apa sih Kayak aku tahu itu masalahnya apa, dalam hilang orang bilang begitu memang. dari like saja dari like. Ini itu guys, kita nggak tahu, kita gabut. Dari tadi mau belajar udah belajar. Iya aku lagi ingin guys, jadi aku tuh kayak gini, aku kayak cerita gini hal yang random tapi bermutu. Jangan hal yang random tapi tidak bermutu seperti membicarakan orang, tidak baik kawan-kawan. Kita tuh mending membahas tentang seperti ini yang menambahkan pengetahuan ya guys. Kita tidak boleh membicarakan orang, tidak boleh ya walaupun aku jujur aku hanyalah manusia biasa, aku juga pernah bicara orang kok, manusia biasa yang tak sempurna dan banyak salah ya. Aku juga banyak kok salahnya, cuma aku juga harus mengintrospeksi diriku bahwa diriku juga banyak salah. Jadi aku tuh berhenti, stoplah ceritanya untuk membicarakan orang juga. iya. Kayak aku tuh kan juga banyak salahnya, gak mungkin untuk bicarakan ini malah makan dapat banyak pahala kan jadinya. Iya. Jadi ya biarkanlah orang yang bicarain aku. Iya. Bicarain aku sekarang. Enggak, aku nggak mau. Biar aku punya pahala. Lumayan kan nambah. Gimana ya? Ada seseorang, dia tuh sudah meminta maaf kepada seseorang yang sudah dia sakitin. Anjay. Tapi ternyata di balik itu orang yang minta maaf itu masih melakukan hal yang sama. Dia masih membicarakan orang tersebut. Itu gimana ya? Kalau aku sih ya dari anakku pribadi, dari di pengalamanku selama aku SD, SMP dan SMA, karena dari SD itu aku sudah
udah pernah pindah-pindah dari SMP juga, jadi kayak pengalaman tentang pertemanan tuh udah banyak. Nah kalau dari SD, kalau kalian tuh, aku tuh punya temen SMP lah, aku punya teman kayak gitu yang kadang ngebicarain aku terus ngejauhin aku. Terus juga kadang mereka pernah, aku juga pernah kok dimusuhin satu kelas, aku pernah. Tapi sama kalian nggak terlalu memikirkan itu, hidup kalian nggak akan berat. Terus kalian juga kalau sudah kayak gitu ya udah terima nasib aja. Kayak Jadi kalau misalkan kita nggak salah nggak apa-apa nih kalau kita membela diri. iya, membela diri, asal membela dirinya tuh kayak nggak benar apa ya, yang tidak sesuai kenyataan gitu loh, kayak ngata-ngatain orang yang nggak sesuai kenyataan. Kalau membela diri nggak ada sih. Aku pernah tahu, aku dulu SD SMP juga pernah. Hai, Ini Kang. jadi guys, aku tuh pengalaman hidup banyak. Dari SD juga aku pernah kok, karena aku tuh satu kesalahan, aku dijauhin satu kelas. Karena apa ya? Karena aku dulu anak pindah nih, anak pindahan. Anak pindahan ini kan kadang dikucilkan gitu ya. Jadi tuh aku pernah nih ngasih kayak temanku yang belakang rumahku nih, teman belakang rumahku ini minta PR gitu sama aku, sedangkan kan ini apa ya anak baru lah ya, kayak juga baru tahu gitu ya. Kebetulan aku juga lupa sih PR-nya waktu itu apa, tapi aku kayak nebak-nebak gitu. Terus ternyata keesokan harinya tugas yang aku kasih ke dia itu ternyata salah, dan memang aku juga salah gitu, tugas yang aku kerjakan dia salah. Jadi tuh kayak dia tuh kayak apa ya, orangnya histeris banget sampai nangis gara-gara apa, tugasnya yang dia kerjakan tuh salah. Jadi tuh teman-temannya ngebela dia dong, karena teman-temannya tuh kan kayak deket banget gitu sama dia. Jadi dari teman cowok sampai teman cewek tuh ngebelain dia semua, sedangkan aku tuh diajakin terus kayak gara-gara Malaysia nih gini, gara-gara Malaysia nih gini. Sumpah sakit banget sebenarnya coy. Aku disitu Itu konsekuensi Allah. Lo minta jawaban orang mana? Mau betul bejir. iya coy, jujur sumpah kayak dari aku SD tuh memang sudah banyak kayak orang yang prank victim gitu. Cuma ya udahlah ya. SMP juga pernah, aku punya satu teman rumah sih sebenarnya. Dia nih kayak the leader of my friend lah, kayak banyak banget dia tuh apa, mimpin dari pertemanan di daerahku lah. Dia itu kan kita punya banyak temen nih, punya banyak teman. Nah aku kan rumahnya tuh depan sama dia. Jadi itu kita tuh kadang kita memang dekat, cuma kayak waktu itu ada masalah nih tentang cowok. Cowok ini suka sama aku loh. SMP. Iya, SD kan SMP pokoknya gitu. Si cowok ini suka sama aku, tapi si cewek ini suka sama cewek itu kok. Nah si cewek ini nggak terima karena si cowok ini suka sama aku. Dan sebut aja lah si cewek ini R, nah si cowok ini F. Nah, karena si cowok ini nembak aku, nah si R ini suruh terima aja. Tapi setelah itu pas aku juga terima loh, ya cuma 3 hari doang sih, jadi nggak bisa disebut pacaran lah, jadi kayak gitu doang. Jadi aku terima nih, 3 hari kemudian dia nyuruh aku putus. Sudah aku putusin karena dia temanku loh, si R ini. Nah karena aku nurut aja, nah udah lama tuh dia tuh kayak apa ya, playing victim gitu lah, kayak tiba-tiba banget kayak aku disuruh semuanya ke semua orang tuh musuhin aku. Dia kan nyeritain yang jelek-jelek yang sebenarnya nggak kayak gitu. Dia nyeritain ke semua temanku kalau aku tuh orangnya kayak gini, tapi sebenarnya nggak kayak gitu. Dia tuh cuma nyeritain hal-hal bohong aja sebenarnya. Gitu ya, Biar masih tersakiti banget guys. 3 kali kayaknya, 2 kali atau 3 kali aku dijauhin cuma gara-gara satu masalah cowok. Pertama karena masalah PR, kedua masalah cowok. Sekarang juga masalah cowok juga kan? Ya sekarang juga kok, nggak apa-apa gitu memang. tapi si sampingku itu juga ngebicarain sampingnya ke aku. Aku Jadi kayak iya iya aku tahu apa kok. ya, bahasanya? Aku nggak heran mbak sebenarnya sama dia tuh.
yang seorang suami, aku nggak heran sebenarnya. Dia tuh kayak apa ya, dia tuh kemungkinan nih kamu aja bakal dibicarain juga sama dia. Ya iya, makanya itu kayak Iya, jadi tuh kan mereka, dia tuh mukanya tuh banyak, pokoknya mukanya banyak, nggak cuma muka dua, mukanya banyak. Jadi di depan orang dia beda, di depan orang lain dia beda, di depan orang lain dia beda. ya, Dia bisa coy. ngejelek-jelekin orang kapan aja gitu. Jadi kayak ih, dia Karena- nih kan sekarang deketnya sama yang si ini kan, tapi dia kayak tiba-tiba kayak Sebenarnya message aku coy, kayak kok tiba-tiba banget nih orang message kan, baru dia ngomong sahabatnya yang sekarang ini kayak wow, ini kalau misalnya sahabatnya tahu mungkin bakal dijauhin juga, cuma ya aku nggak mau ngasih ya, tahu ya lah. pastinya kamu juga dibicarain kayak gitu ke dia. Iya yakin. Dibicarain gitu juga ke dia. Yakin sih. Cuma ya kayak gitu deh. Kayak memang sifat murni manusia gitu walaupun jelek. Cuma ya temannya ini nggak tahu aja kalau dia juga di iniin. Enggak, si temannya juga udah tahu dia kayak gitu. Masa? Ya jadi gitu, kayak aku tuh emang udah banyak pengalaman gitu guys. Nah jadi kalian kalau misalkan mau belajar, mau pintar itu belajar, jangan kayak aku guys. Aku ini bener-bener turun banget. Aku juga. Aku turun banget, kemarin aku nggak ada belajar belajar. Kalau terus kalian ya, kalau misalnya kalian tuh udah apa? Udah apa sih namanya, Cak? Kalau kalian kalian tuh nggak usah terlalu memikirkan hal-hal yang kayak di luar kendali kalian. Cukup memikirkan. Ini nyapein diri kalian sendiri. Kalau Kasih. kalian capek belajar, ya udah anak sebelah. Kayak gitu. Kayak gitu guys, itu salah. Lah, kamu hack Pemikiran kah? itu salah Enggak. guys ya. Kan udah selesai. Terus dia Dari tadi. Aku baru tahu. kita udah 26 menit ini. Ini kita beneran podcast tau lah. Kalian Dari harus buku. tahu. Jangan lupa guys, nanti Nah, aku post kalian di harus YouTube. tahu. Aku post di YouTube. Ya betul kan, aku post di YouTube. Kalian harus tahu kalian habis ini lanjut di mana Udah dan jurusan kita apa. udah ngebahas itu Mbak tadi. Jangan bingung, Jangan bingung. jangan ikut-ikutan orang. Ya. Jangan. Harus sesuai sama diri kalian masing-masing. Ya, Jadi kita podcast Mbak sebenarnya podcast. Ya. Cuma kayak podcastnya tuh random. dari buku, Dari terus buku, ke terus ke universitas, Ya. terus ke politik, dunia ekonomi. Aku habis nyucuk orang, guys. Anco. Oh, siapa kamu cucu? Ih, tadi Mbak tadi yang ibunya mereka- kan ibunya ngeliat Pak Tony ngantar anaknya. Hmm. Terus ibunya bilang gini, "Oh iya, saya belum menjemput anak saya. Ini lanjutkan. Kamu sini duduk, ditarik bawah. Duduk kamu. Ini kamu pasang kayak gini, ini kamu bukanya mereng gini. Kamu cucuk ya." Gitu. Kamu nyulik siapa? Banyak, Bah. Aku nyucuk 2 orang aja, Kak. Baru sisanya Holik sama Baim. Asli. Salah satu pasien 3 orang nanganin. Teriak-teriak ribet betul, Bah, di situ. Ada video di sini. Oke, sekian podcast dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Teret, 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 teret. teret, teret.